Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub menyediakan angkutan motor gratis Lebaran 2024. Angkutan tersebut melayani 3 jalur dan dapat mengangkut sebanyak 12.180 motor. Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan kembali membuka program mudik motor gratis dengan kereta api pada Lebaran 2024. Tujuan diselenggarakannya program tersebut agar dapat menekan jumlah kendaraan roda 2 dan angka kecelakaan di jalan saat mudik Lebaran 2024. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar mengatakan telah disiapkan kuota sebanyak 12.180 motor dan program tersebut akan berlaku hingga 18 April 2024 yang akan melayani arus mudik mulai tanggal 2 hingga 8 April serta arus balik mulai tanggal 13 hingga 19 April 2024. Untuk bisa mengikuti program mutis ini, masyarakat bisa mendaftar melalui website mudikgratis.dethub.go.id dengan persyaratan meliputi KTP, SIM yang masih berlaku, kartu keluarga, STNK yang juga masih berlaku atau tidak mati pajak, serta besaran motor kurang dari 200 cc. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran secara langsung ke stasiun dengan membawa kendaraan beserta persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun lokasi pendaftaran langsung dapat dilakukan di Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Tangerang, Depok Baru, Bekasi, Kiara Condong, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari, Semarang Tawang, Madiun, Cirebon Perujakan, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kroya, Gombong, serta Kebumen. Angkutan motor gratis tersebut dilakukan di 3 lintasan, yakni lintas utara mulai dari Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Cirebon Perujakan, Tegal, Pekalongan, dan berakhir di Semarang Tawang. Di lintas ini pelayanan hanya akan dilakukan 1 kali sehari dengan kapasitas 530 penumpang dan 232 unit motor per hari. Kemudian di lintas tengah dilakukan 1 hari 2 kali dengan rute Stasiun Jakarta Gudang, Cirebon Perujakan, Purwokerto, Kroya, dan berakhir di Kutoarjo. Dengan kapasitas penumpang 1.060 orang dan 464 unit motor per hari. Sementara di lintas selatan dilakukan 1 kali dalam 1 hari dengan rute Stasiun Jakarta Gudang, Kiara Condong, Kroya, Gombong, Kebumen, Lempuyangan, Purwosari, serta Madiun. Kapasitas yang disiapkan 424 penumpang dan 174 unit motor per hari. Sementara itu terkait dengan tarif terdapat batas parsial yang artinya kurang dari 290 km, penumpang hanya membayar tarif sebesar Rp10.000. Kemudian jika lebih dari 290 km, dikenakan tarif sebesar Rp20.000. 11 dermaga di 3 pelabuhan di wilayah Banten akan dioperasikan untuk melayani penyeberangan penumpang pada angkutan Lebaran tahun ini. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Slamet Santoso memastikan jalur penyeberangan tersebut berjalan dengan aman dan siap untuk dilalui para pemudik, baik pengguna kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Sebanyak 11 dermaga di 3 pelabuhan di wilayah Banten akan dioperasikan untuk melayani angkutan penyeberangan penumpang pada musim arus mudik Lebaran tahun ini. 3 pelabuhan tersebut terdiri dari Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang ada di Bojonegara, Kabupaten Serang. Adapun untuk arus balik dari Sumatera Jawa, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol R. Slamet Santoso dalam rapat koordinasi Korlantas Polri terkait persiapan angkutan Lebaran tahun 2024 mengungkapkan telah tersedia 1 pelabuhan yakni Bakahuni dengan 7 dermaga untuk melayani para pemudik. Dari Jawa itu ada 11 dermaga di 3 pelabuhan, dari mulai Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ. Kemudian dari arus balik itu ada 1 pelabuhan Bakauheni
ada 7 dermaga, sehingga itu semua mudah-mudahan bisa terangkut dengan baik. Pelabuhan Merak yang memiliki 7 dermaga nantinya akan menjadi pelabuhan utama yang melayani para pemudik, khususnya bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun roda 2. Sementara itu, untuk 4 dermaga lainnya tersebar di Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya. Dengan Pelabuhan Ciwandan dikhususkan melayani penyeberangan kendaraan roda 2 dan truk logistik golongan 6 dan 7 yang dikecualikan menyeberang dari Pelabuhan Merak. Sedangkan untuk Pelabuhan Bandar Bakau Jaya akan dikhususkan untuk melayani truk golongan 8 ke atas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan kepada RSUD yang ada di Jakarta agar melakukan transfer ilmu kepada rumah sakit termasuk rumah sakit swasta. Hal tersebut disampaikan Menkes dalam arahannya pada acara penandatanganan PKS Jejaring Pengembangan Pelayanan RSUD dengan RS rujukan vertikal di Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam arahannya pada acara penandatanganan PKS Jejaring Pengembangan Pelaksanaan RSUD dengan Rumah Sakit Rujukan Vertikal di Jakarta, menyebutkan RSUD yang telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan dalam hal peningkatan pelayanan, diharapkan dapat melakukan transfer ilmu dengan rumah sakit lainnya, termasuk rumah sakit swasta. Pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara rumah sakit vertikal dan rumah sakit daerah sebagai komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun jejaring pelayanan. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lintas sektor, asosiasi, organisasi, dan para mitra kesehatan. Jadi saya titip juga tadi ke Pak Gub jangan lupa nanti kalau dibagi nih, kasih target juga seluruh RSUD-nya harus mengampu semua rumah sakit swasta yang bawah ya bukan swasta, yang ada di DKI Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartodo menyebutkan saat ini Jakarta sedang bergerak menuju kota global. Salah satu faktor yang sedang disiapkan oleh DKI Jakarta adalah peningkatan sektor layanan kesehatan agar semakin profesional dan kompeten. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memantau proses pembangunan rumah sakit Kemenkes di IKN. Pembangunan rumah sakit di IKN saat ini telah mencapai 18% dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Rumah Sakit Nusantara di IKN dibangun sejak 20 Desember 2023 dan hingga saat ini proses pembangunan telah mencapai 18%. Persentase itu setara dengan pembangunan 2 lantai rumah sakit. Dalam keterangan persnya, Menkes menargetkan pembangunan Rumah Sakit Nusantara 10 lantai bisa terrealisasi di bulan Juli 2024. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mempercepat pembangunan Rumah Sakit Nusantara agar siap digunakan jelang migrasi ASN ke IKN pertengahan tahun 2024 ini. Menkes menyebut finalisasi pembangunan Rumah Sakit Nusantara ditargetkan selesai sebelum bulan Desember 2024 agar Presiden Joko Widodo bisa meresmikan Rumah Sakit Nusantara di akhir masa jabatannya. Statusnya sampai sekarang sudah 18% dan sudah mulai mencor lantai 2. Saya meminta pada teman-teman di Adikarya, ini Pak Presiden ingin pindahnya cepat ini, pengen mulai kerja bulan Juli. Jadi coba kalau bisa di bulan Juli kita sudah agak rapi lah. Rencananya memang topping off-nya sampai 10 lantai itu di bulan Juni. Dan tadinya kita rencana selesai di bulan Desember, kita mencoba kalau bisa selesai semua di bulan Oktober sebelum masa Presiden Jokowi berakhir sehingga beliau bisa meresmikan Rumah Sakit Nusantara ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.